Kita akan terus menyelami kekayaan masa Len karena semakin dalam kita menggali sejarah tradisi ini, semakin kita menyadari besarnya harta karun rohani yang tersimpan di dalamnya. Itulah sebabnya satu episode saja tidak cukup untuk merangkum semua kekayaan ini. Ada begitu banyak detail menarik dalam sejarah gereja di mana kita bisa melihat sidik jari Allah dengan sangat jelas. Hal inilah yang saya temukan selama melakukan studi tentang Len. Sebuah penemuan yang meyakinkan saya bahwa semua ini bukanlah sekedar pekerjaan manusia, melainkan tuntunan tangan Tuhan bagi umatnya. Ketika mendengar kata Len atau Prapaskah, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Masa menyiksa diri, diet berkedok rohani, ritual yang kosong, itu adalah anggapan dari banyak gereja modern. Tapi bagi gereja mula-mula, Len adalah taktik bertahan hidup di bawah kekaisaran Romawi yang mematikan. Aaron Damiani menyebut bahwa praktek Len itu bukan menghukum diri, tetapi sebagai the school for the soul. Ia menyebutnya sebagai gentle harness atau tali ikat yang lembut. Suatu mekanisme yang dirancang bukan untuk mematahkan hati, tapi untuk kebebasan. Tapi untuk mengerti gentle harness atau tali ikat yang lembut ini, kita harus mengerti situasi gereja mula-mula. Bagaimana gereja mula-mula yang sedang dianiaya bisa menciptakan sistem 40 hari masa Len? Apa hubungannya dengan kemenangan atas penganiayaan? Ada hal yang terjadi di gereja mula-mula. Pertama, apa yang disebut dengan the good problem, yaitu terjadi revival yang besar. Injil Kristus menyebar seperti api liar ke seluruh kekaisaran Romawi. Banyak orang mengetuk pintu gereja untuk bergabung. Dan ini bukan hanya dari kalangan tertentu. Ada dari budak, pedagang yang sukses, tentara, mantan penyembah berhala, dan berbagai aristokrat. Mereka sudah lelah dengan sistem agama Romawi. Mereka begitu desperate untuk mengenal siapakah Kristus itu. Kalau ini terjadi di gereja kita hari ini, kita akan penuh dengan ucapan syukur, bersuka cita. Kita merasa menang, pelayanan kita berhasil, gereja kita banyak dikunjungi, dan sebagainya. Tapi bagi gereja mula-mula, ini adalah bad reality. Ingat, Kristen di zaman itu adalah agama terlarang. Di mata kaisar, gereja adalah ancaman bagi masyarakat. Kedamaian kekaisaran Roma atau Pax Romana itu sangat bergantung kepada dewa-dewa yang harus terus di-entertain oleh manusia. Jika tidak memberi korban persembahan pada Jupiter misalnya, dia akan marah. Dan jika Jupiter marah, tanaman akan gagal panen, banjir, atau akan diserang oleh orang barbar. Maka ketika orang Kristen menolak memberi persembahan pada Jupiter atau dewa lain, mereka dituduh sebagai orang ateis atau pengkhianat. Larry Hurtado mengatakan bahwa orang Kristen adalah ateis terbaik sepanjang sejarah. Mengapa demikian? Karena ateis hari ini mungkin cuma pernah menolak beberapa dewa, beberapa ilah. Tapi orang Kristen pada zaman itu, mereka menolak Jupiter, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Mithras, Isis, Sol Invictus, Janus, Terminus, Floral, Pomona, Ceres, Lares, dan masih banyak dewa kecil lainnya. Banyak sekali. Maka tidak heran di mata Kaisar Roma, Kristen itu adalah ancaman secara nasional. Bahkan bagi seluruh sistem kehidupan Roma yang sangat lengket dengan dewa-dewa. Akhirnya Kristen pada saat itu dilawan dengan berbagai propaganda. Misalnya Kristen dituduh sebagai kanibal karena istilah makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Lalu karena ada istilah brother and sister, holy kiss, itu mereka dituduh sebagai incest dan juga kumpul kebo. Jadi masyarakat pada saat itu bukan hanya melihat Kristen sebagai agama minoritas. Mereka dipandang sebagai moral monster atau sekte sesat dan berbahaya. Dengan kondisi demikian, jika kita sebagai pemimpin gereja saat itu, dan tiba-tiba ada 50 orang baru yang ingin bergabung dengan gereja kita, apa yang harus dilakukan? Hamba Tuhan pada saat itu berhadapan dengan 3 masalah penting. Masalah yang pertama adalah tentang bahaya spy atau mata-mata. How do I find her? Where are the gatherings of these Christians? They practice foul rites at night in certain caves and old ruins outside the city. Kaisar Roma itu mengirim begitu banyak spy untuk mengendus, membongkar banyak sekte-sekte seperti gereja ini. Sehingga bagaimana cara kita tahu bahwa yang berkunjung ke gereja kita itu adalah orang yang ingin bergabung secara tulus atau dia seorang mata-mata. Jika itu seorang mata-mata dan dia berhasil masuk, dia akan mendapatkan nama-nama anggota gereja di tempat itu sehingga semua bisa dieksekusi mati dan gereja pada saat itu segera menjadi kosong. Jadi bagaimana
seorang hamba Tuhan memastikan orang yang datang ke gerejanya itu spy atau bukan. Ini adalah ujian hidup dan mati. Masalah kedua, masalah formasi. Orang-orang mantan non-Kristen ini punya etika dan kebiasaan hidup yang lama yang jauh berbeda dengan orang Kristen. Dulu mereka boleh tidur dengan banyak perempuan walaupun mereka sudah menikah. Dalam Kristen tidak boleh. Dulu mereka terbiasa membunuh dan membuang bayi mereka tanpa harus merasa bersalah. Sekarang tidak bisa lagi. Karena dulu orang Kristen itu sering memungut bayi orang Roma yang dibuang di tempat sampah untuk diadopsi. Dulu mereka terbiasa makan pesta pora yang tidak ada batasnya. Sekarang tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana mengubah kebiasaan lama mereka supaya mereka menjadi orang yang mati-matian beriman, menjadi orang yang lemah lembut dan menjaga kemurnian. Seluruh worldview mereka, cara pandang mereka harus ditata ulang, harus ditulis ulang. Dan ini harus segera dilakukan karena pressure dari agama lama mereka itu masih sangat besar. Masalah yang ketiga itu adalah masalah restorasi. Ini adalah orang-orang yang pernah kompromi, pernah menyangkal Kristus, memberikan anaknya sebagai persembahan kepada dewa karena mereka tidak tahan untuk dianiaya. Sekarang mereka sudah menyesal dan ingin kembali dan minta pengampunan. Mereka ingin kembali ke gereja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh sang hamba Tuhan? Kalau menerima mereka, berarti kita menghina pengorbanan para martir yang tidak berkompromi dengan imannya. Kalau kita menolak mereka, kita melupakan anugerah Tuhan juga ada bagi mereka. Ini pilihan yang sangat tidak mudah, sangat-sangat membingungkan. Jadi, bagaimana para bapak gereja menghadapi semua ini? Mereka pakai teknologi rohani. Teknologi untuk masalah keamanan, formasi, restorasi pada saat yang bersamaan. Maka Bapak Gereja membuat kurikulum, yaitu doa, puasa, dan sedekah. Ini menarik karena mereka menjadikan puasa, doa, dan sedekah ini sebagai alat taktis untuk menghadapi 3 problem yang tadi. Untuk masalah spy, seorang spy kalau dia mau ikut-ikutan berdoa bersama orang Kristen itu bisa, gampang. Kalau dia ikut-ikutan dengar khotbah, tidak sulit. Dia ikut-ikutan fellowship, makan bersama, ngobrol dan sebagainya, itu mudah. Tapi ketika sang penyusup ini diajak untuk berpuasa selama 40 hari mengosongkan perut, dia tidak akan bisa tahan itu. Lalu selama 40 hari ketika berpuasa, uang yang ditabung selama puasa itu harus diberikan kepada orang miskin untuk sedekah. Nah, apakah seorang mata-mata, seorang spy itu rela mengosongkan dompetnya? Tidak mungkin. Jadi pada saat itu untuk masuk gereja sangat tidak mudah, sangat ketat karena ada tes ketulusan hati. Tes untuk menguji apakah kamu rela menderita bersama komunitas gereja. Kalau kamu tidak rela menderita bersama gereja untuk berpuasa, kamu tidak mungkin rela menderita bersama gereja di dalam melawan singa, melawan penganiayaan dan kesulitan yang lain. Dan puasa itu juga menjadi mesin ekonomi. Ketika puasa, mereka menghemat banyak uang untuk diberikan sebagai sedekah. Di zaman itu, anak yatim, janda, imigran, orang sakit itu tidak dipedulikan oleh negara. Dalam Roma itu tidak ada tempat bagi kelemahan. Maka gereja menjadi tempat bagi orang-orang yang terpinggirkan. Dan puasa itu menjadi mesin ekonomi untuk menolong orang. Jadi berpuasa dan memberi itu tidak bisa dipisah. Jika hanya puasa tanpa memberi, itu hanya diet. Jika memberi tanpa puasa, itu namanya filantropi. Tapi berpuasa dan memberi, itu berarti kita sedang berbagian di dalam God's economy. Damiani mengatakan bahwa Lenten practice were a loving and pastoral response to the needs of a congregation. Praktek Lent itu adalah respons pastoral dan penuh cinta kasih terhadap kebutuhan jemaat. Nah, sekarang bagaimana praktek ini akhirnya betul-betul diakui gereja menjadi suatu masa Lent menuju Paskah. Nah, sejarah perkembangannya itu ternyata tidak mudah, itu tidak beraturan dan sangat-sangat panjang. Selama 300 tahun pertama, berbagai gereja di seluruh dunia memiliki pendekatan yang berbeda-beda mengenai masa puasa, doa, dan kemurahan hati. Mengingat pesatnya pertumbuhan gereja dan panasnya penganiayaan saat itu, hal ini sebetulnya tidak terlalu mengejutkan.
Mari kita buat analogi sederhana. Bayangkan sistem sekolah anak-anak kita saat ini. Ada sekolah negeri di satu kota yang mulai kelas setelah libur panjang dan berakhir di pertengahan tahun. Sementara di provinsi lain anak-anak sudah lebih dulu menikmati libur semester. Jadwal kalendernya berbeda, maka mengajarnya pun berbeda. Budaya lokalnya pun berbeda. Tapi pada akhirnya semua anak tersebut mempelajari mata pelajaran yang sama. Mereka semua belajar membaca, menghitung persamaan matematika, melakukan praktek-praktek sains yang sama juga. Hal yang sama terjadi pada gereja mula-mula. Saat mereka memikirkan cara terbaik memuridkan umat, mereka mengembangkan apa yang bisa kita sebut sebagai sekolah prapaskah atau sekolah Lent. Waktu pelaksanaannya bervariasi, gayanya pun berbeda-beda. Namun mereka semua memiliki satu kurikulum utama yang sama, yaitu doa yang berpusat kepada Kristus, ibadah puasa, dan juga tentang kemurahan hati. Selama 300 tahun pertama kehidupan gereja, ada 3 sekolah prapaskah yang paling menonjol. Yang pertama, kelas baptisan intensif. Jika kita menjadi orang Kristen di bawah penganiayaan Romawi, kita harus mendaftar dalam proses 3 tahun yang dikenal sebagai katekumenat. Ini adalah pengalaman menyeluruh yang mengajarkan para pencari kebenaran rohani tentang bagaimana hidup, berpikir, dan beribadah sebagai orang Kristen sebelum mereka dibaptis. Ini berarti mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka. Berarti harus berhenti dari pekerjaan yang melibatkan penyembahan berhala dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang mereka pernah tipu. Puncaknya itu ada 3 minggu sebelum baptisan. Para kandidat akan memasuki masa puasa dan doa yang sangat-sangat intens. Aturan puasa inilah yang membatasi makan hanya 1 kali sehari dan juga hanya dengan sayuran, yang kelak itu menjadi puasa Lent di abad-abad berikutnya. Yang kedua, puasa Paskah. Beberapa tahun setelah penderitaan Yesus, orang Kristen mula-mula mulai berpuasa untuk mengingat kematiannya dan merayakan kebangkitannya. Awalnya mereka hanya berpuasa 1 hari sebelum Paskah, tapi pada akhir abad kedua puasanya menjadi 40 jam penuh. Lalu pada abad keempat, puasa Paskah ini akhirnya diperpanjang menjadi 40 hari. Yang ketiga itu adalah puasa Epiphany. Berbeda dengan orang Kristen di Roma yang berpuasa sebelum baptisan, orang Kristen di Timur seperti di Suria dan di Mesir, mereka mempraktekkan puasa 40 hari setelah mereka dibaptis. Mengapa demikian? Karena mereka ingin meneladani Kristus yang dibaptis dan kemudian menghabiskan 40 hari berpuasa di padang gurun. Jadi meskipun praktek spesifik dari setiap sekolah prapaskah ini sedikit berbeda, semuanya berbagi kurikulum Injil yang sama, yaitu pembaruan rohani dan persiapan yang kudus. Lalu pada abad keempat, Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen. Penganiayaan pun segera mereda secara drastis. Para pemimpin gereja akhirnya bisa berkumpul dengan aman. Pada tahun 325, mereka mengadakan konsili Nikea untuk menyatukan selain teologi, mereka juga menyatukan praktek liturgi atau ibadah mereka. Disinilah mereka memutuskan bahwa seluruh umat akan mempraktekkan masa Lent secara serentak. Mereka menyebutnya sebagai Quadragesima yang berarti ke-40 dalam bahasa Latin. Mereka mengambil bagian terbaik dari setiap School of Lent yang beredar saat itu. Mereka mengambil bagian terbaik dari kelas baptisan, puasa Paskah, dan puasa Epiphany. Lalu menggabungkan itu menjadi satu musim universal selama 40 hari yang berpuncak pada hari Minggu Paskah. Ada yang bertanya, jika Lent dan Paskah itu sangat-sangat luar biasa agung, mengapa kita hanya merayakan setahun sekali? Sejarah menunjukkan bahwa setiap hari Jumat pada dasarnya itu adalah masa Lent kecil. Dan setiap hari Minggu itu adalah masa Paskah kecil. Dalam kekristenan, setiap hari Minggu itu adalah Resurrection Sunday. Merayakan dan bersuka cita di dalam Kristus. Itu bukan untuk berpuasa. Hari Minggu itu terdapat di Alkitab dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Bagaimanapun, itu adalah hari perayaan, hari sukacita di dalam Kristus. Tidak boleh dipakai untuk berpuasa. Itulah sebabnya pada tahun 487 gereja mengecualikan hari Minggu dari perhitungan 40 hari masa Lent. Dan karena itulah masa Lent kita dimulai selalu dari hari Rabu Abu agar jumlah hari puasanya itu pas 40 hari. Dan pada akhirnya meskipun masa Lent itu menjadi musim yang standar sejak abad keempat, prakteknya selalu fleksibel dan menyesuaikan dengan setiap kebutuhan gereja masing-masing. Puasa, doa, dan sedekah itu dirangkai secara berbeda bagi setiap orang Kristen di berbagai tempat di belahan dunia.
Tapi visi pastoral dari masa Lent ini tidak pernah berubah. Lent adalah sebuah sekolah yang melatih kita untuk hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Sekolah ini sangatlah efektif dalam membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita terus ingin menjalaninya hingga hari ini. Bagi gereja-gereja yang merayakan Lent hari ini, saya ucapkan selamat merayakan Lent pada tahun ini. Kiranya saudara menikmati masa Lent ini dalam pimpinan Roh Kudus dan mengalami transformasi di dalam Kristus.